بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua sholat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh berjamaah dan sholat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam setelah kita terbangun dari tidur. Sholat tahajud dikerjakan setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketahuilah sahabat, sholat tahajud merupakan kehormatan bagi seorang muslim karena dapat mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari, dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur kelak. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari sholat sunnah tahajud ini, seperti diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju tempat yang terpuji di hadapannya, serta kita pun akan diberikan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, serta kita dapat meraih ridho, rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta masih banyak lagi keutamaan yang lainnya dari keutamaan dan keistimewaan sholat sunnah tahajud ini. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan, dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dengan banyaknya keutamaan sholat sunnah tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya melakukan sholat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baik dan sangat dianjurkan setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan maksud kita masing-masing. Dan berikut ini sahabat, zikir dan doa yang jangan kita lewatkan untuk kita baca setelah sholat sunnah tahajud, karena zikir ini yang selalu dibaca ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat, istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penghapus dosa-dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa neraka. Selain itu, istighfar juga dapat menjadi penyembuh dari penyakit, penolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia, sahabat, tidak akan luput dari apa yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni. Kemudian yang kedua, membaca istighfar untuk kedua orang tua sebanyak 33 kali. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sahabat, kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar kita, sehingga dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni dan ringankan. Kemudian apabila orang tua kita masih hidup, ketika kita seorang anak beristighfar untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita di kesehariannya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita seorang anak untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat, meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan 1 tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran.
Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat 100 kali. Sahabat, untuk 8 sholawatnya itu bebas sesuai apa yang kita ketahui. Adapun sholawat yang pendek, semisal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita baca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui sahabat, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca sebanyak 41 kali. Khasiat dari membaca doa sapu jagat ada 3 poin yang utama. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijaga dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, bahwasannya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sahabat selaku umat muslim menginginkan kehidupan yang bahagia, menginginkan kehidupan yang baik ketika hidup di dunia dan tentunya ketika nanti di akhirat. Untuk itu doa sapu jagat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 zikir dan doa yang selayaknya harus kita rutinkan dan jangan sampai tertinggal dibaca setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Maka insya Allah jika kita bisa merutinkannya, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat akan kita raih. Rahmat, ridho, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan, sehingga kita akan hidup dengan penuh kenyamanan, kedamaian, ketenangan, dan bukan hanya hidup di dunia saja yang demikian. Dan ketika kita nanti hidup di akhirat pun, kita akan merasakan yang namanya kenyamanan, ketenangan, keindahan, berkat rahmat, ridho, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.